mau berangkat ngaji, wah itu omongannya mesti bahasa Inggris. Biar lek mau nyemantani aku piye? Hei, piye nganu fuck boy apa aku? Ora aku kok kono. Handsome boy. Oh, handsome boy ngene. Itu sama teler dia. Mbiyen nganu ya ngombe cukrik arep ngepil ya. Pertalit. Dia minum, iya minum. Dan saya tahu itu kalau dia minum. Akhirnya akrab masuk sama saya. Setiap saya liwat itu, saya liwat ngono. Hey, fuck boy, you handsome, you anu. Omong bahasa Inggris kleru kabeh. Terus akhirnya nyanyi. Lah saya itu terenyuh sama ini. Akhirnya saya anggap teman itu kenapa? Mei sholawatono. Dia itu malah berdoa mendoakan kedua orang tua. Tak suruh sholawat. Allahumma firli dunubi wali walidayya. Akhirnya saya nyampaikan setelah pangkalannya itu ada rel sepur kereta api. Saya berabak di situ nangis. Masya Allah. Wong sing kaya aku ngene kadang lali ndongakne wong tuane. Bocah mendem, bocah ngoplo. Bocah mendem, bocah ngoplo. Setelah dia berdoa itu saya gini kan. Loh, tak kon sholawat tok malah ndonga iki. Apa kowe ngerti ora? Kula kan ngoten. Doa untuk kedua orang tua Gus. Ndongakne wong tua wajib ngene-ngene. Aku meneng, ya Allah kok malah dilekne wong mendem. Iya saya bicara seperti itu. Jane sing waras ki aku apa dheke. Itu yang nyetir Jebor pakai mobilnya Bunyai itu, Pajero hitam itu. Dek, lha yo lebor. Kaya kowe, kaya aku. Ketarane awake dhewe uripe ning pondok, ning kadang awake dhewe entuk telepon kok wong tuane awake dhewe getak. Ndongakne wong tuaku sing wis ninggal lho, kadang lali. Kadang kok nek enek butuhe tok. Tapi ini tiba-tiba doakan seperti itu. Langsung beberapa waktu kemudian tak baleni ya Mei. Mei ngene. Akhirnya kenalan. Jenengmu sapa? Cah Bagus. Ini enggak basa Rin pertama kali kula. Jenengmu sapa Cah Bagus? Ikdam aku yo ngono. Iki mang ngombe apa iki mang? Nganu arak Bali. Oke aku yo. Masuk awane ya. Kowe tau ngombe ning ngarepku barang ta ya? Nggih. Awakmu kae. Lah iya, terus baru mewe ngepil to kowe tak ajak omong ngalor ngidul mumet aku. Alah Gus mek anti monem. Ya wes, akhirnya ngopi sama saya. Jadi dia minum di depan saya, minum depan saya. Wong liwati paling ya nyawangi Gus Ikdam paling ya mendem iki paling ngono. Lah aku poh mambu jan gak kuat saya. Ambune kaya tangki motor dibuka ya lho. Kayak gini omong bengok-bengok idune moncrot mbiyen. Lah iku habab iki ambune pertalit kuwi. Terus akhirnya guyon kalih kula wae panggang ngene Mas, atukane pertamak ya ombenen aku ya ngono. Aja to Gus, aja to Gus. Nah, akhirnya lama-lama sampai warung di situ kenal saya. Setiap saya pulang ngaji saya ke situ sama anak-anak, akhirnya gitaran. Kadang Jebori genti takon gitar. Ayo Bor, gitar ono golek dhuwit. Dadi Mei mendem Jebor golek dhuwit. Jebor sama ketua Mas Hendrik itu kan cacah jenuh. Ini Gus Warid pernah nggih pulang dari Surabaya ya Gus Warid. Nah, Gus Warid sampai jenuh iki tukaran karo Mei kuwi. Tukaran karo Mei akhirnya gitarnya saya minta. Saya suruh itu Jebor yang ngatur jadwal saya Bu Kasan Sidam. Terus akhirnya sama ketua majelis itu saya suruh gitar. Jadi anak-anak cari uang gitar, dia mendem enak uripean. Oh ya. Tapi alhamdulillah, ya ini seperti yang panjenengan katakan, masa lalu orang itu tidak menjamin masa depan seseorang. Masya Allah, siapa tahu ini ya, siapa tahu 1 tahun 2 tahun yang akan datang, Mei ini menjadi ustadzah Mei. Kowe cetok aku ngono, Masya Allah Gus Ikdam, Tabarakallah. Antum dari mana? Aku muni ngene, ana dari toilet. Ya, masuk toh? Masuk. Iki sing urung terjadi ae dhewe jamaah. Nggih. Apa ana arep cacah? Nggih. Tak gawakne ku alat-alate. Jamaah aja ning aspal. Enek poso bar ae dhewe. Wis ngono ae, Mei, mumet ta wisan. Pripun? Oh, Malang kuwi maneh, Malang. Selak wengi, selak ning Surabaya aku. Yo. Ora salam, makasih.
Wis, salam-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Adela. Dila. Iya. Adila. Iya. Rumahnya mana Adila? Batu. Batunya? Batu Pandanrejo, Gus. Batu. Desa Pandanrejo. Oh, Nggih. Lah kesini sama siapa? Sama kakak saya ini, Gus. Berdua? Sama Mbak Yerma. Sama Mas Setio tadi. Oh, satu mobil? Iya. Mas, aku syutingan. Oh enggak, nanti pasti ada di YouTube pasti ada. Berarti bertiga? Iya, bertiga. Berangkat jam? Berangkat jam 9 tadi, Gus, dari Batu. Kenapa kok nekat ke sini? Pertama kali ya Mbak Dela? Iya, saya pertama kali. Kenapa kok nekat ke sini? Saya ke sini tuh pertama itu lihat di TikTok. Terus ya saya pengen deket, saya pengen kumpul sama para kekasih Allah. Masya para Allah. bajingan yang tobat. Yang tobat ya. Kayak awakmu jirine kekasih Allah loh, po amin. Ya, orang ngerti wali murid. Ya terus? Ya saya pengennya itu, Gus. Sama saya tuh sebenarnya pengen nanya, Gus. Saya pengen dikasih wejangan sama jenengan. Tentang? Itu gini, kan kayak kita puasa, sholat, itu kan kita ngelakuin mau ya, Gus. Tapi kadang kok kayak gerundel gitu loh, Gus. Itu ya apa, Gus? Biasa. Oh, ngoten biasa. Jadi gini, kita itu jangan menjadi orang yang sulit. Sholat harus menunggu ikhlas. Puasa harus menunggu ikhlas. Sodako harus menunggu ikhlas. Memang dalam semua kebaikan itu terkadang harus diawali dengan paksaan. Termasuk berangkat ngaji. Karena menunda-nunda kebaikan itu hanya akan mendatangkan kemaksiatan yang baru. Paham? Jenengan menunda, aku tak leren yo, ngeslotnya tak lereni minggu ngarepe. Ngeslotku tak lereni bulan ngarepe. Aku ijane ngerti nek dhek iki ra apik karo aku, tapi putuse soe. Yo wis. Semakin kamu menunda-nunda kebaikan, akan muncul kemaksiatan-kemaksiatan yang baru dan akan semakin banyak kewajiban yang kamu tinggalkan. Paham ya? Artinya apa? Jenengan walaupun kadang grundel, yakinlah itu perintah Allah, yakinlah itu ketakwaan, nggak masalah. Terus diupayakan. Iya. Gak masuk jawabannya. Takok ning wong liya nek ra masuk. Iya. Moga ini jadi jalan hidayah. Ya saya berkumpul sama teman-teman semuanya yang meskipun kelihatannya bajingan, tapi saya yakin semuanya tulus, semuanya hatinya bersih. Amin. Nah, Jamaah ST itu semuanya tulus-tulus orangnya. ya. Tulus loh, tenanan loh. Nek ra tulus apa betah ngenteni kiyaine jam 3 sampai jam 8 loh. Sampai jam 11. Kok logikae mumet iki? Lho nggih, gek bocah enom kaya awakmu jam 3 kon meneng ngene. Linggo. Wong kuwi ning warung randang didoli lho miso-miso. Bener ora? Nek ra wong tulus apa enek? Wong tulus kabeh iki sakmene mbane, luar biasa. Iki Mbak Dila. Ya Allah, pun marem nggih hadir mriki. Nggih, alhamdulillah. Ini nanti langsung pulang. Nggih, Gus, jenengan mau nyapa teman-teman tetangga-tetangga saya katanya mau ke sini, Gus. Desa apa? Orang-orang jamaah Desa Pandanrejo. Katanya mau ke sini Oh, bareng-bareng. banyak yang mau ke sini. Iya, insya Allah. Jenengan sapa, Gus? Jenengan sapa? Siap. Untuk masyarakat Pandanrejo Batu, monggo kula aturi pinara. Sabilu Tobah terbuka lebar untuk masyarakat Pandanrejo. Nah, apa Mbak Dila? Nah, ditungone Gus, kagem usaha kula kali usahane kaos wisata Batu. Usahanya wisata Batu. Kaos wisata Batu. Oke, ya pangestui pantese karo gawane. Ora. Wah, sampun. Sampun ya wis. Ya wis. Oh, dereng ditamel, Gus. Oh, belum didamel ya wis. Akeh heram sing ngeteri ya wis. Ha.
Ya wis ngene. Nek mau skincare. Mau. Ya wis dicek sik karo dhuwit 300.000 engko Pancasila. Loh, arep 17 Agustus kok iki. Ayo wis, gek mulai. Nggih. Apa? Pancasila. Heeh. Umur berapa toh? Halo? Umur berapa? 17. Lah, ya wis Pancasila ya. Pancasila. Sila 1. Heeh. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nasionalis. Jiwane nasionalis ini Pak Jenderal gitu. Pun niki skincare buat jenengan. Matur nuwun, Gus. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Pun wis tak mongi. Oh nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mic-nya diestafet ke operator, dikembalikan ke operator, pun. Nyapa neh, Bu Anis. Banyuwangi ket isu. Endi wonge? Selak mulih, Gak ngaji-ngaji, Pun Gus. Pun. Palembang Gus. Banyuwangi. Palembang. Banyuwangi mana? Banyuwangi putih itu. Pak. Loh kok menengai? Jangan Banyuwangi. Loh, Banyuwangi, Pak. Nggih ke sini. Maju, Pak. Sopo? Icang. Icang gak bahaya kayak. Sing ngene-ngene ta. No? Mosok Mas Icang teko? Endi? Alah, nggih hiburan Mas Icang ngekon rene. Mau mat tau. Mas Icang. Ini dhisike. Mumpung jek enek wektu dhisike ke susu to. Sini Mas Icang. Dal. Icang baturono ning ngarep kene, Dal. Dah, ra omong ket mang nek Mas Icang. Gak bahaya ta. Mas Icang, ngapunten. Sehat nggih? Jan dari Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ning Mojokerto karo Mas Huhu, aku ngaji karo Mas Jalal, gak bahaya ta. Ngono deh. Wah dikon video. Sik mike. Mas Icang. Sik Icang. Piye. Ngaji nang ST numpak becak. Lo. Iki lo aku jajare Gus Ikdam. Gak bahaya ta, Cak? Lo. Gus, sentolop Gus. Bresak. Walah, Mas Icang, pencetuse gak bahaya iki pancen jenengan to? Pencetuse gak bahaya ta niku jenengan? Bahasa niku. Oh, terus akhirnya diterokne wong-wong kuwi. Misale pas niku Gus, napa Awalnya gimana? kirim-kirim sepatu kan kula muatane kan dukur-dukur Gus. Oh, jenengan bisnis sepatu. Nggih. Terus. Terus napa abah kula ngomong, "Cang, kon kirim dukur sakmene gak bahaya ta?" Gak ya, gak apa-apa, gak masalah. Sing penting barokah kan Gus, dongane wong tuwa. Ya Allah, luar biasa. Mugi-mugi usahanya terus lancar Mas Icang. Nggih Gus, siap. Sekarang jadi itu apa? Artis ngono kuwi apa ini jenis? TikTokers. Kula niku Gus, mboten nate endorse, mboten nate nampani niku Gus. Napa endorse-endorse sekali. Soale kula niku ikhlas gawe konten gawe arek-arek sak Indonesia kabeh Gus. Ngoten. Wah. Tapi sekarang usahanya sepatu lancar. Sandal sepatu nggih. Lah niki mau kok datang ke sini lagi? Kemarin kan sudah pernah. Nggih, kangen ya Gus. Oke. Gak bahaya ta? Gak bahaya ta. Gerasa ngono. Apa wi? Gerasaki. Ya udah, sing kamu di sini dulu. Di sini dulu, di situ. Anu Mas Icang, anu sing Banyuwangi wis sik.
gek Mas Huwe gek mulai hae dhewe. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Aji Soko, Nggih, rumahnya mana? Banyuwangi paling selatan Gus. Datang jam Datang jam 7 pagi. langsung ke sini. Ya. Dari Berapa rumah- orang, Mas Haji? Sama istri sama anak. Oh, nggih. Nopo kok nekat ke sini, Mas? Pertama itu saya dikasih YouTube sama teman saya itu, ini loh Gus, Pak, enak ngajinya. Tapi saya tidak begitu memperhatikan. Heeh. Begitu saya itu sholat maghrib itu pada rokaat yang terakhir itu habis salam itu kok kelihatan ada gambarnya Gus tuh di depan saya itu. Masya Allah. Langsung saya berangkat. Anehnya gini Gus, saya itu biasanya nyupir itu dari Banyuwangi ke Lumajang itu 3 kali berhenti. Ini tadi berangkat dari rumah jam 3 sore sampai sini pagi itu ndak ngantuk ya ndak loyo, cerah terus Gus. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa. Jadi terus perasaannya nyampe sini gimana? Perasaannya senang ketemu. Tadi saya bawakan jeruk 2 kotak. Wah, matur suwun. Gak bahaya tak? Alhamdulillah, terima kasih. Ini kenang-kenangan dari saya nanti buat istrinya. Ini ada skincare Istrinya tidur di rumah Bunyai itu. Anaknya ngantuk. di dalam ibu. Iya, Mriki. Oh tadi sowan Bunyai. Iya sudah tadi pagi. Oh, masuk nih pun. Ini uang 200.000 sama skincare. Terima kasih Gus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Icang, ini sodakoannya Mas siapa itu? Pak Lurah. Ini ada kerudung dari Bakul Gramason, dari Bakul Gramason untuk istri neng jenengan atau tetangga atau teman nggak apa-apa, ya. Nggak bahaya ta. Heeh. Kowe ngerti ngono tak unggahane ket panggah muni ket jam 8 sampai jam 11 gak bahaya ta, gak bahaya ta. Kan penak ngurangi penggayaanku. Coba aku pengen nganu tanglet jagungan kalih niki Pak Lurah. Pak Lurah, miknya nyun sewu Pak Lurah. Nggih. Ketutupan dampar jenengan teng mriku nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Gus udah diizinkan untuk ngaji bareng di tempatnya Gus Idam. Iya. Nje. Saya bisa datang ke sini itu gini Gus ceritanya Gus. Iya, gimana? Saya itu seharusnya berangkat ke Tanah Suci itu tahun 2012. Dulu mungkin karena saya banget badungnya sampai orang tua saya itu pusing ngurusin saya dibayarin ONH setelah papa sama ibu saya itu pindah haji. Saya pulang katanya biar tobat, biar mandek nakalnya. Lah di tahun 2012 itu saya belum mau berangkat. Tahun 2011-nya itu saya Padahal udah kabar. waktunya. Iya. Terus. Saya enggak mau berangkat. Saya sampai dimarah-marahin sama ibu almarhum. Papa saya meninggal di sana, ibu kondur sendiri. Almarhumah ibu marah-marah sampai setengah tahun Gus lebih. Masya Allah. Jengkel ke saya. Saya tetap bilang, Bu, saya belum siap ke Tanah Suci. Saya kelakuan tiap hari aja udah belum benar sama sekali. Tiap hari mabuk Gus. Ya. Nggih. Itu masih ngapunten, masih belum nikah. Udah nikah. Udah nikah nggih, Anak tiap saya hari udah mabuk. gede Gus. Oh. Nggih. Terus saya bilang sama kakak saya yang pertama itu perempuan, Mbak, aku mau berangkat ke Tanah Suci nanti aja lah, belum siap, bilangin ke ibu. Terus Mbak pelan-pelan bilang ke ibu, terus akhirnya saya ke Kemenak kan, ya udah mau berangkat berapa tahun kemudian, enggak, saya mau berangkatnya bareng sama kakak saya yang perempuan. Kalau saya berangkat sendiri saya
takut, saya enggak berani. Karena dengar cerita itu kalau di rumah di sini itu kita kelakuannya kayak gimana, di sana bakal dibalas. Itu terus terang bikin takut. Nggih. Kemudian saya ditanya mundur, dah pokoknya kakak saya sekarang belum bayar ONH, nanti kakak saya bayar, saya berangkatnya minta bareng. Akhirnya saya bisa berangkat tahun ini. Saya sebulan sebelum berangkat itu takut lagi, Gus. Takut, benar-benar takut. Saya hampir gak berangkat lagi. Saya sholat, saya minta petunjuk. Lah kok lihat TikTok, iki dagingane pusat. Tak lihat terus dagingane pusat itu apa. Nah itu saya baru mudeng, wis bismillah lah, orang berserah diri sama Allah. Mudah-mudahan saya di sini sering berantem, mukulin orang, mabuk. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang ngajak mabuk. Karena kan tadi khawatirnya itu dibalas itu loh. Ya, terus. Mudah-mudahan di sana nggak ada yang mukulin saya. Dah saya doa dari rumah, intinya apa yang perbuatan-perbuatan tidak baik yang pernah saya lakukan terhadap orang lain, saya tidak mau dibalas di sana. Terus sambil berangkat itu saya sebelumnya itu sering ngeliatin TikTok. Sampai di Tanah Suci, saya itu selalu berdoa di tempat-tempat mustajab. Berdoa untuk Gus Idam. Terus saya punya keinginan, saya kepengen ngundang Gus Idam itu ngaji di Purwasaba, di Banjarnegara tempat saya. Iya. Di sana itu saya doa sampai saya itu tidur mimpi-mimpi, Gus. Gimana? Saya di Tanah Suci, di Mekah, di Madinah. Itu saya mimpi 2 kali, Gus. Saya nyari di Instagram mana kontak yang bisa dihubungi. Terus saya kebetulan bertemu dengan Mas Aven. Saya bisa komunikasi di Tanah Suci, saya bisa video call, bisa teleponan. Saya diizinkan sama Gus Idam untuk silaturahmi ke sini, untuk ngaji di kediamannya Gus Idam. Saya seneng banget. Begitu saya mau pulang kurang 5 harian ya Mas. Iya. Itu saya ditelepon lagi. Terus udah nanti sowan dulu ke tempat Gus. Insya Allah saya sowan. Kebetulan ini kan bulan Muharram, kemarin ada panitia pengajian, saya suruh nyari-nyari kiai, belum dapat, ya wis lah. Saya niat banget ke sini. Kebetulan saya ajak pas beliau ada acara, Gus. Jadi saya berangkat ke sini berempat sama Ustadz Latif, sama Pak Camat, sama Ferry saudara saya yang nyetirin. Sampai ke sini alhamdulillah selamat. Terus saya cuma minta doa Gus sama Gus Idam. Intinya mudah-mudahan taubat saya itu diterima Allah Subhanahu wa taala, Gus. Amin. Mudah-mudahan taubat saya itu menjadi taubatan nasuha. Amin. Saya tidak ingin anak-anak saya itu seperti saya. Gitu. Saya itu udah wis pokoknya masa lalu yang enggak bener banget. Saya nggak pernah dah orang lain apa ngomong saya cah nakal, cah nggak bener, ya wis itu saya dari dulu kayak gitu, Gus. Saya nggak pernah ngaku kalau saya itu orang baik, saya itu orang bener. Orang-orang satu desa ngerti, tiap hari kerjanya minum, ada dangdut nonton, berantem, dah gitu kegiatan saya tiap hari dari dulu, Gus. Masya Allah. Oke, makanya saya berangkat ke sini, saya punya harapan yang sangat besar. Saya sangat berharap. Saya waktu tidak mau saya yang menentukan, karena saya tahu Gus Idam itu sibuk. Iya. Saya biar nanti Gus Idam ada waktu kapan, tapi yang cepet Gus, jangan yang lama. Iya, syukur di bulan Muharram, masih di bulan Suro, kalau enggak ya waktu-waktu dekat tanggal saya terus siang apa malam, monggo terserah Gus Idam. Saya kepengen ngundang Gus Idam datang ke Purwasaba, jamaah tempatnya Ustadz Latif,
Kiai Husen. Tempat saya ada 4 pondok pesantren Gus. Di desa itu. Iya. Nah itu Wah, lurai preman ya. anak-anak Purwasaba itu udah menunggu Gus Idam semua. Masa Bahkan tetangga-tetangga desa itu udah menunggu. Saya berangkat sini tadi kebetulan di sini sinyal susah. Saya lihat HP udah yang WA udah ada ratusan, udah sampai belum. Kapan Gus Idam bisa datang? Waduh, Saya aja ini. belum ngomong. Ampun Purwasaba. Karena gini Pak Lurah, saya juga pusing ini hari-hari. Jadwal saya itu sudah penuh sampai Februari 2025. Bahkan gara-gara saya di Jakarta ini dipanggil pusat itu tanggal 1 sama tanggal 2 ini ngorbankan galek, yang tanggal 2 Dirmojayan. Jadi apa itu? Yang pertama tanggal 1 itu di Galek, yang kedua di Ringinanom Blitar. Jadi malah nggak sido, nggak jadi itu gara-gara ke Jakarta itu. Ya tapi lain waktu insya Allah saya usahakan nanti. Amin, amin. Hubungi Mas Adven aja nanti. Ji. Kita bawa sak cah-cah niki pisan. Gowo. Tapi jenengan kok jadi lurah sudah lama tuh? 4 tahun Gus. Lah kok lah nemu akal kok ya jadi lurah pripun ya? Lah itu Gus, saya berangkat haji juga yang bikin saya berani. Saya ngelihat video-videonya Gus Idam di TikTok. Intinya degengane pusat itu ya Gusti Allah, kita intinya wis lah berserah diri, kita pasrah aja, yang kita itu milik Allah kok, apa yang kita punya juga milik Allah. Saya takut jadi berani. Terus saya mikir, waduh saya di sana nanti jangan-jangan dipukulin orang. Itu terus terang bikin saya takut Gus. Tapi alhamdulillah saya niat berangkat, udah lihat video-video wis lah berangkat. Alhamdulillah di tanah suci itu tidak pernah saya disakiti orang, malah banyak justru orang menolong saya. Dari sopir taksi nganter-nganter orang-orang Indonesia yang di sana itu nganter saya selama 40 hari Gus. Lah intinya saya baru percaya kalau semua perbuatan kita di dunia ini yang pernah kita lakukan, apalagi yang hal-hal baik, itu di sana nanti baru kerasa. Kita baru bisa bersyukur, baru punya rasa syukur yang dalam dari hati itu setelah di sana di tanah suci. Karena di sana tidak ada sanak saudara, tidak ada orang-orang dekat, bahkan orang lain semua, orang jauh-jauh ada yang nolong kita itu. Di sini saya sampai geregel sampai kayak nangis gitu loh. Ya. Ini Nah, baru kalau berapa hari berarti? Pulangnya Ha. kemarin sampai sini hari Jumat, Jumat malam. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah mau hadir di sini. Tapi ya itu tadi saya belum bisa ngasih jadwal. Siap. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggak apa-apa. Tapi lain waktu insya Allah saya ke Purwasaba, Banjarnegara. Insya Allah. Luar biasa. Luar biasa jenengan. Kulo loh kan malah terkenal jenengan dulu daripada saya. Enggak Gus. Neng Jakarta OT. Wah. Juga dangdut. Tapi ya itu semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Ya itu ini yang salah satu hal yang bisa diambil dari Mas Huhu ini, seburuk apapun orang tua tidak akan menginginkan anaknya seperti dirinya. Pasti inginnya lebih baik dan lebih baik. Maka dari itu jangan pernah panjenengan itu menyalahkan orang tua. Kudu piye. Tidak harus, wong tua aku ngene, aku kudu ngene. Tidak harus. Targetmu kudu luwih apik dalam segala hal. Baik itu sregepe, baik itu ibadai, baik itu akhlaknya. Kamu harus berusaha menjadi orang baik. Karena semakin kamu itu menjadi orang baik dalam segala hal, lebih dari orang tamu. Selain itu sebagai bentuk usaha membahagiakan orang tua,
itu nanti akan menjadi jariah orang tuamu. Karena salah satu jariah yang tidak akan putus yakni memiliki anak yang soleh, waladun solihun yat'ulah, anak yang soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Ya udah, ini sudah malam. Coba ada pesan enggak untuk jamaah? Saya pesan kepada anak-anak yang mungkin tidak jauh dari saya ya, kelakuannya, perbuatannya di waktu muda. Apalagi kalau masih ada orang tua ngomong apa itu selalu benar. Nanti sampean semua ngerasa kalau orang tua itu udah gak ada. Saya udah yatim piatu. Itu kalau orang tua masih ada biasanya anak dibilangin itu melawan. Tapi setelah orang tua gak ada, itu semua yang dibilang orang tua, semua yang orang tua didik untuk itu benar. Gak ada orang tua yang salah. Intinya itu. Terus kita nakal senakal apapun itu, kalau kita nolong orang, nolong itu nggak harus uang ya. Panjenengan semua itu bisa ada orang kecelakaan, ditolong, dianterin ke puskesmas, ke rumah sakit. Udah pokoknya selalu berbuat baik terhadap orang lain gitu aja. Insya Allah nanti dibalas sama Gusti Allah. Amin, Paling Gus. Nggih. Matur suwun, Nggih, Gus sam-sam. Idam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lo ini tadi kita ngaji dari banyak orang loh, dari orang Kalimantan itu ngaji loh itu tadi. Mempunyai niat yang tulus. Dari Mas Icang, dari kata-kata yang penuh keikhlasan, bahasa dari ayahnya ternyata membawa barokah. Mek krono sak kata tok, rong kata ya, gak bahaya ta.